Hai semuanya, sekarang aku akan menceritakan kelanjutan film dari Descendant of the Sun. Bagaimana ceritanya? Let's go dates! Di awal film, Moyun dan rekan kerjanya pergi bekerja seperti biasanya. Lalu mereka semua masuk ke rumah sakit dan mereka disambut oleh kepala rumah sakit dan rekan kerja lainnya. Kemudian Dr. Song berlari ke arah kepala rumah sakit. Ia memuji kepala rumah sakit atas penyambutan itu. Namun Dr. Song diacukan oleh kepala rumah sakit. Setelah itu, kepala rumah sakit memanggil Lee Ji-hoon dan memarahinya karena ibunya sering datang ke rumah sakit karena ulah si Lee Ji-hoon ini. Kemudian kepala rumah sakit mengatakan Moyun dan timnya disuruh melakukan tes kesehatan atas saran dari ibu Lee Ji-hoon ini. Lalu dia menyuruh mereka semua untuk bubar. Setelah itu, kepala rumah sakit memberi Moyun bunga. Dia pun mengoceh-ngoceh lalu pergi dari tempat itu. 이건 뭔가요? Setelah itu, Moyun melihat temannya dan memberikan bunga itu kepada Dr. Song. Kemudian Moyun menceritakan semua yang dialaminya kepada Dr. Pyo. Namun, Dr. Pyo tidak memahami apa yang diceritakan oleh si Moyun ini. Di sini nih Moyun menelpon Yu Si-jin dan mengatakan bahwa ia akan berhenti dari rumah sakit dan akan membangun klinik sendiri. Setelah itu Moyun menanyakan berapa gaji Yu Si-jin. Namun, Yu Si-jin ini pura-pura jaringannya putus. Kemudian Moyun mendatangi kepala rumah sakit dan mengundurkan diri kepada kepala rumah sakit dengan sombong. Lalu dia pergi dari tempat itu. Setelah itu, Moyun pergi untuk meminjam uang. Namun permintaan pinjamannya ditolak oleh pihak bank karena sekarang Moyun sudah pengangguran. 그걸 저한테 그러시면 어떡해? 네, 다음 고객님. Di Uruk, Dayong menemani Minju. Dayong ini mengatakan kepada Minju, seharusnya Minju ini membangun klinik sendiri daripada menjadi dokter tentara. Namun, Minju menolak itu karena ia lebih nyaman menjadi dokter tentara. Tak lama kemudian datanglah Yu Si-jin yang menyuruh Minju dan Dayong untuk kembali ke Korea. Itu semua adalah permintaan Yu Si-jin kepada atasannya dengan mengancam atasannya soal dia menyuruh Minju untuk dirawat di rumah sakit militer Amerika Serikat. Karena hal itulah dia mengabulkan permintaan Yu Si-jin. 사령관님은 윤중이 불러드리고 싶어도 눈치 보자 직접 못 하실 거야 아마? Setelah itu dia mendapat telepon dari Moyun. Moyun ini mengatakan permohonan pinjamannya ditolak. Namun Yu Si-jin malah menceramahi Moyun dan telepon itu kemudian ditutup oleh Moyun. Lalu rekan Moyun kemudian menyuruh Moyun untuk minta maaf kepada kepala rumah sakit supaya bisa menerimanya kembali bekerja di rumah sakit Haesung itu. Kemudian tiba-tiba mereka mengira telah terjadi gempa. Lalu mereka sembunyi di bawah meja. Ternyata itu bukanlah gempa. Dan orang ini bertanya apakah telah terjadi sesuatu. 뭐 있어요? Setelah itu mereka menjalani tes kesehatan. Sedangkan Moyun pergi kepada kepala rumah sakit dan meminta maaf kepada kepala rumah sakit. Supaya kepala rumah sakit ini menerimanya kembali bekerja di rumah sakit itu. Dia pun diterima lagi di rumah sakit itu, tetapi bukan sebagai dokter VAV lagi. Moyun pun menerima hal itu. Setelah itu, Moyun disuruh pergi ke UGD dan siap melakukan operasi kapanpun. Di sini ada pasien yang sedang sekarat. Lalu datanglah Moyun yang akan menjadi dokter untuk mengoperasi orang itu. Dr. Song dan Dr. Ha tampak menanyakan hal itu. Namun Moyun mengatakan ia dibuang dari dokter VAV. Setelah selesai mengoperasi, Moyun mengambil makanannya, namun wanita ini tetap saja mengganggu Moyun, sehingga membuat dokter dan perawat lainnya juga tersinggung soal perkataannya. Pada malam harinya, Dr. Ha dan Dr. Song berbincang-bincang. Sedangkan di Uruk, para tentara melakukan perawatan wajah. Tentara ini menghina mereka, tapi ternyata di sana juga ada Dayong. 아닙니다. Dua lelaki ini menyebut tentara ini memiliki putri yang sangat cantik. Pasti dia secantik ibunya. Namun yang lainnya bilang, biasanya anak putri lebih mirip dengan ayahnya. Lalu tentara ini marah. Namun mereka bergegas untuk berpatroli. Tapi Dayong berkata, hari ini dia yang akan menggantikan mereka dan menyuruh tentara ini untuk melanjutkan maskernya. Di sini Dayong melamun memikirkan permintaan ayah Minju. Lalu datanglah Minju yang menemani Dayong di sana. Di sini Yu Si-jin dan pasukannya sudah kembali ke Korea, sedangkan Dayong sedang mengisi formulir pemberhentiannya dari tentara.
Kemudian mereka berdua ini minum-minum untuk menikmati liburan panjang mereka. Dan laki-laki ini juga ikut bergabung dengan mereka, padahal lelaki ini sudah memiliki istri. Besoknya mereka kembali minum-minum ditemani oleh Minju, lalu datanglah Moyun, tetapi mereka ini dalam keadaan mabuk. Besoknya mereka kembali pesta minum-minum, dan akhirnya cuma sisa mereka berdua. Saat Moyun datang, ternyata Dr. Song juga ada di sana. Kemudian Moyun ini mabuk dan diantar pulang oleh Yu Si-jin ke rumahnya. Tiba-tiba Yu Si-jin mendengar sesuatu. Ternyata itu adalah ibu dari Moyun sendiri. Yu Si-jin kemudian memperkenalkan dirinya kepada ibu Moyun. Lalu Yu Si-jin permisi pergi dari tempat itu. Besoknya, Yu Si-jin berkencan lagi dengan Moyun dan memesankan Moyun makanan atas permintaan si Moyun ini, karena dia akan datang terlambat. Setelah itu mereka makan bersama. Tak lama kemudian, Yu Si-jin mendapat telepon bahwa dia akan mendapatkan tugas. 대위 유시진. 예, 그렇습니다. Di sini mereka berdua menjadi pengawal, dan komandan mereka tetaplah letnan ini. Setelah itu, Yu Si-jin bertemu dengan teman lamanya, dan mereka saling berbincang-bincang saat berdiri di situ. Kemudian mereka semua makan bersama di sebuah restoran. Di rumah sakit, kepala rumah sakit bertanya siapa pacar si Moyun. Sekretarisnya memperlihatkan sebuah foto, namun dia tidak tahu siapa pacar si Moyun. Padahal Yu Si-jin ada di belakang mereka. Lalu Yu Si-jin memberitahukan pacar si Moyun. Dan mereka pun sadar bahwa orang yang bicara dengan mereka adalah pacarnya Moyun. Setelah itu, kepala rumah sakit dan Yu Si-jin berbincang-bincang. Dan Yu Si-jin pun mengancam kepala rumah sakit. Sedangkan di sini, Moyun sedang menulis sesuatu, namun diganggu oleh wanita itu. Oh ya, wanita itu bernama Dr. Kim Im-ji. Kita panggil aja Dr. Kim. Namun, Yu Si-jin ini malah memperkenalkan dirinya kepada Dr. Kim. Kemudian Moyun mengajak Yu Si-jin pergi dari tempat itu, dan memarahi Yu Si-jin. Setelah itu, Yu Si-jin memberi Moyun kalung, dan memasangkannya kepada Moyun. Malam harinya mereka berkencan bersama, Yu Si-jin dengan Moyun, dan Dayong dengan Minju. Di dalam mobil, tiba-tiba telepon Minju berbunyi. Ternyata itu dari bawahan Minju yang sering melaporkan Dayong kepadanya. Ia pun mengangkat telepon itu, dan menyuruh prajurit itu untuk membuatkannya mie instan. Setelah pulang dari kencannya, Dayong bertemu dengan prajurit itu, dan menyuruh prajurit itu untuk melaporkan hal yang baik-baik kepada Minju. Besoknya, Dayong menemui ayah Minju, yang ternyata di sana juga ada Minju. Di sana, komandan itu memberitahukan bahwa dokumen itu adalah dokumen pengunduran diri Dayong sebagai tentara. Lalu Minju keluar dari tempat itu, dan menyuruh Dayong untuk menemuinya di luar. Di sana terjadi pertengkaran, dan mereka pun putus karena Dayong mengundurkan diri dari tentara. Sedangkan di sini, Yu Si-jin dengan Moyun berbincang-bincang di rumah Moyun. Lalu Moyun ini ditelepon oleh rumah sakit, dan kencan mereka untuk menonton film kembali gagal. Besoknya, Yu Si-jin dan timnya kembali menjadi pengawal. Lalu, Dayong ini mengemil untuk melepaskan depresinya karena ia putus dengan Minju. Lalu datanglah teman jauhnya yang berlari menemui Yu Si-jin. Di rumah sakit, Moyun menerima pasien kecelakaan, dan dia kaget saat pasien itu adalah Yu Si-jin. Jadi sebelumnya, Letnan An Jun-jun menemuinya, namun Yu Si-jin menodongkan senjatanya. Tiba-tiba letnan itu ditembak oleh beberapa orang, dan terjadilah aksi tembak-menembak di sana. Lalu letnan itu dimasukkan ke dalam mobil mereka, namun mobil itu dihentikan oleh Yu Si-jin, dan dia pun ditembak oleh orang itu. Lalu dia dikejar oleh pasukannya, dan dia pun pingsan. Sedangkan di rumah sakit, Moyun menangis menyelamatkan Yu Si-jin, dan akhirnya Yu Si-jin sadar. Saat Yu Si-jin sadar, dia menanyakan di mana letnan yang dia selamatkan, dan Moyun pun marah-marah kepada Yu Si-jin pada saat itu. Sedangkan di luar rumah sakit, Dr. Ha disandra oleh letnan itu. Lalu datanglah Yu Si-jin yang menenangkannya, dan akhirnya letnan itu pingsan. Kemudian Yu Si-jin meminta Moyun untuk mengoperasi letnan itu, sedangkan Moyun ini marah-marah agar menyuruh Yu Si-jin beristirahat. Dan Moyun ini memerintahkan, jika Yu Si-jin ini tidak menurut, pukuli saja dia. Lalu Moyun pergi dari tempat itu.
Kemudian Moyun melakukan operasi dan menemukan sesuatu di tangan letnan. Sedangkan di sini Dayong melaporkan kejadian yang dialami Yu Si-jin kepada atasannya. Jadi, letnan itu dikejar oleh sekelompok ini karena letnan itu memalsukan paspornya. Lalu datanglah tentara ini yang melaporkan operasi letnan sudah selesai. Sedangkan di rumah sakit, Yu Si-jin menanyakan keadaan letnan kepada Moyun, tetapi Moyun ini malah marah-marah. Lalu dia hendak memberikan sesuatu. Tiba-tiba datanglah Dayong yang mengatakan letnan akan satu kamar dengan Yu Si-jin. Ketika di luar, Moyun memberikan memori kepada Dayong karena tidak sempat memberikannya kepada Yu Si-jin. Sedangkan di luar, dokter ini bergosip tentang tentara yang sekarat. Lalu datanglah Dr. Song yang khawatir dengan Dr. Ha karena tadi dia itu disandra. Lalu Dr. Ha mengatakan orang yang menyandranya tadi adalah pasien yang telah diselamatkan oleh Dr. Song. Kemudian dia memukuli wajahnya sendiri. Lalu Moyun pergi dari tempat itu karena ketua rumah sakit memanggilnya. Sedangkan di sini ada perawat yang membawa barang Letnan An. Lee Ji-hoon mengambil pena itu lalu menuliskannya di kertas, tetapi tidak ada tinta. Lalu Dr. Song akan menjilat pena itu. Tiba-tiba datanglah Dayong yang mengatakan dia akan menyimpan barang itu. Dan Dayong membisikkan bahwa pena itu berisi racun. Dan Dr. Song pingsan. 할머니, 괜찮아요? Sedangkan di sini kepala rumah sakit marah-marah kepada Moyun karena terlalu banyak pengawal di rumah sakitnya. Sedangkan di ruangan rumah sakit, Yu Si-jin berusaha mencari informasi dengan Letnan An. Namun letnan ini tidak mau berbicara. Sedangkan di sini, Dayong menyerahkan barang-barang Letnan An kepada atasannya. Lalu dia mendapat informasi bahwa perwakilan Korea Utara akan mengadakan pertemuan dengannya. Di ruangan ini mereka mendapat informasi bahwa letnan itu menjadi tersangka pembunuhan. Lalu Dayong menceritakan hal itu kepada Yu Si-jin. Dan di situ ternyata Dayong menyimpan kopi file yang ada di memori itu sebelum dia menyerahkan kepada atasannya. Lalu dia akan memanggil Moyun karena mereka membutuhkan bantuan dari si Moyun. Moyun datang ke ruangan itu untuk memeriksa mereka dan menceramahi mereka berdua. Lalu Yu Si-jin memberitahu Moyun bahwa ruangan itu telah disadap dan dia meminta waktu kepada Moyun untuk mengizinkan mereka berdua berbicara di tempat lain dengan bantuan si Moyun ini. Dengan cara Moyun ini berpura-pura bahwa mereka berdua akan dia periksa. Lalu Moyun bertemu atasan Yu Si-jin yang agak tegang. Kemudian ia pergi dari tempat itu dan pergi ke tempat temannya dan bercerita tentang hal yang dialaminya tadi. Sedangkan di ruangan ini, Yu Si-jin menyerahkan file milik letnan, dan letnan ini menceritakan hal yang dialaminya, bahwa dia telah dikhianati oleh rekan kerjanya. Lalu Yu Si-jin berkata bahwa letnan ini akan diserahkan ke negaranya besok pagi. Kemudian Yu Si-jin bertemu dengan Moyun. Setelah letnan ini dikembalikan ke ruangannya, letnan ini berusaha kabur dari tempat itu. Namun ia dihalangi oleh Yu Si-jin. Letnan ini menyuruh Yu Si-jin minggir. Namun akhirnya Yu Si-jin berkata, apakah musuhmu adalah musuhku juga? Ternyata otak dari semua itu adalah Komandan Choi. Dia adalah orang yang melakukan pengkhianatan karena uang. Setelah menceritakan itu, letnan ini memohon kepada Yu Si-jin untuk melepaskannya. Namun akhirnya letnan ini diserahkan ke negaranya. Sedangkan Yu Si-jin dimarahi oleh Moyun karena memecahkan kaca jendela. Namun Yu Si-jin berkata hal itu dilakukan oleh temannya, bukan oleh dirinya. Kemudian Moyun mendapat telepon dan permisi pergi dari tempat itu. Sedangkan di sini, Dr. Pyo sedang jalan dengan istri Lee Ji-hoon. Lalu datanglah wanita ini yang meledek mereka berdua. Tiba-tiba istri Lee Ji-hoon ini akan melahirkan dan menarik rambut wanita itu. Sedangkan di sini pengawal ini menyuruh bahwa kerusakan jendela itu akan diganti oleh Moyun karena Moyun adalah wali dari Yu Si-jin. Lalu Lee Ji-hoon mendapat telepon bahwa bayinya sudah lahir. Kemudian Lee Ji-hoon dan Moyun pergi dari tempat itu. 애가 나온대요. 세상에 너무 기쁘죠? 저기 강생님, 선생님. Di sini Letnan An diserahkan kepada komandan ini. Namun akhirnya Letnan ditembak oleh Yu Si-jin. Sedangkan komandan ini mengira bahwa Letnan telah ditembak oleh orang suruhannya dan Letnan An sudah mati. Kemudian komandan ini mengadakan pertemuan dengan pejabat ini
Dan pejabat ini memperlihatkan uang yang telah dikorupsi oleh komandan ini. Komandan ini keluar dengan malu dan ditangkap oleh pengawalnya sendiri. Dan mereka mengatakan bahwa Letnan An masih hidup. Kemudian pejabat ini terlihat bahagia dan ia mengatakan ia harus memilih dasi yang bagus untuk melakukan pers. Sedangkan di rumah sakit, Dayong memantau Moyun yang akan pergi ke ruangannya. Lalu Moyun masuk dan Yu Si Jin pura-pura tidur, sedangkan Dayong pura-pura membaca. Kemudian Dayong membantu Yu Si Jin melepaskan celana Yu Si Jin, dan mereka berdua ketahuan oleh Moyun karena mereka sudah berbohong. Di luar, Moyun bertemu dengan Myunju yang akan menjenguk Yu Si Jin, dan mereka berbincang-bincang. Kemudian Myunju masuk ke ruangan itu dan bertemu dengan Dayong juga. Setelah memberikan hadiah, Myunju permisi pergi dari tempat itu. Lalu Yu Si Jin menyuruh Dayong mengejar Myunju, namun Dayong ini mengatakan kepada Yu Si Jin bahwa dia berhenti dari tentara, kemudian dia pergi mengejar Myunju. Hal itu dilihat oleh Dr. Song dan Dr. Ha. Dr. Song mengatakan mereka pasti sedang bertengkar atau mereka sedang putus. Lalu Dr. Ha mengatakan di mana mereka akan makan malam sekarang. Kemudian mereka pergi membeli mobil sebelum makan malam bersama. Sedangkan di rumah sakit, Moyun menonton TV lalu dia menemui Yu Si Jin. Karena ia adalah wali dari Yu Si Jin. Kemudian mereka nonton bersama di ruangan itu karena selama ini mereka tidak punya waktu untuk nonton bersama. Dan mereka pun ketiduran bersama. Dan terima kasih ya telah menonton video ini dari awal sampai akhir. And see you, bye bye for next video. 물 받는 거. 꿈도 꾸지 마요. 근데 그거 압니까? 우리 사람